Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mardiani Putri, nomor induk mahasiswa 200-333-2029 dari kelas Teknik Telekomunikasi 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aspek semantik peristilahan. Apa itu aspek semantik peristilahan? Pengertian aspek semantik. Semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, atau struktur makna suatu wicara. Aspek semantik peristilahan dibedakan menjadi 7 bagian. Pertama, pemberian makna baru. Kedua, istilah sinonim. Ketiga, istilah homonim. Keempat, istilah polisem. Kelima, istilah hiponim. Keenam, istilah taksonim. Ketujuh, istilah meronim. Pertama, pemberian makna baru. Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan perluasan makna kata yang lazim dan yang tidak lazim. Artinya, kata itu dikurangi atau ditambah jangkauan maknanya sehingga penerapannya menjadi lebih sempit atau lebih luas. Bagian pemberian makna baru ada 2, penyempitan makna dan perluasan makna. Penyempitan makna, kata kendala yang mempunyai makna penghalang dipersempit maknanya menjadi pembatas keleluasan gerak. Contoh penggunaan penyempitan makna dalam kalimat: pohon kayu itu hanya ada di area tertentu. Ani membuat skema pohon bahasa. Di sini makna pohon dipersempit menjadi pohon kayu memiliki makna pokok kayu, dan pohon bahasa memiliki dasar-dasar kebahasaan. Kedua, perluasan makna. Kata kepala yang mempunyai makna sebuah bagian tubuh yang ada di bagian atas diperluas menjadi pemimpin atau ketua suatu lembaga. Kata ibu yang mempunyai makna orang tua yang telah melahirkan seorang anak diperluas maknanya menjadi sebutan bagi wanita yang lebih tua atau dihormati. Contoh penggunaan perluasan makna dalam kalimat: sekarang dia sudah menduduki jabatan sebagai kepala HRD di kantor baru itu. Para ibu PKK mengadakan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi di balai desa. Kedua, istilah sinonim. 2 istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip tetapi bentuknya berlainan disebut sinonim. Jika terdapat istilah yang sinonim, maka perlu diadakan seleksi berdasarkan ketiga golongan istilah berikut. Istilah yang diutamakan, yakni istilah yang pemakaiannya dianjurkan sebagai istilah baku. Misalnya, gulma sebagai padanan wit lebih baik daripada tumbuhan pengganggu. Hutan bakau sebagai padanan mangrove forest lebih baik daripada hutan payau. Mikro sebagai padanan mikro dalam hal tertentu lebih baik daripada remik. Partikel sebagai padanan partikel lebih baik daripada bagian kecil atau zarah. Istilah yang diizinkan, yakni istilah yang diakui di samping istilah yang diutamakan. Misalnya, istilah asing, absorb, acceleration, diameter, frekuensi, relatif, temperatur. Istilah yang diutamakan, serap, percepatan, garis tengah, frekuensi, relatif, suhu. Istilah sinonim, absorb, akselerasi, diameter, kekerapan, nisbi, temperatur. Istilah yang dijauhkan,
yakni sinonim istilah yang menyalahi asas penamaan dan pengistilahan. Oleh karena itu, perlu ditinggalkan. Misalnya, zat lemas dihindarkan karena ada nitrogen. Ilmu pisah dihindarkan karena ada ilmu kimia. Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan dengan satu istilah Indonesia, misalnya average, mean, rata-rata, rata, purata, grounding, earthing, pengetahanan. Sinonim asing yang hampir bersamaan sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan istilah yang berlainan. Misalnya, aksiom, aksioma, law, hukum. Ketiga, istilah homonim. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani, yakni homos, yang berarti sejenis atau sama, serta onuma, yang berarti nama. Secara umum, istilah homonim berupa dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Misalnya kata hak. Karena tidak terbiasa menggunakan high heel, Anita terpeleset dan hak sepatunya patah. Orang seusianya harus sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kata hak pertama memiliki arti bagian sepatu. Kata hak kedua memiliki makna benar. Kata hak ketiga memiliki makna milik atau kepunyaan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi dua, homograf dan homofon. Homograf, istilah homograf berarti dari kata homo yang berarti sama dan graf atau graph yang berarti tulisan. Secara umum, istilah yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Kedua, homofon. Istilah homofon berasal dari kata homo yang berarti sama dan foni yang berarti bunyi atau suara. Secara umum, istilah yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya. Contoh istilah homograf dan homofon. Istilah homograf: apel, apel, serang, serang, tahu, tahu. Contoh penggunaan kata homograf dalam kalimat yang ejaannya apel. Ibu membeli apel 2 kg sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke rumah bibi. Apel, anak asrama PPKU Institut Pertanian Bogor, dimulai tepat pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Pada istilah homograf mempunyai tulisan yang sama ejaannya, namun berbeda lafalnya. Kedua, istilah homofon: bank, bank, masa, masa, sanksi, sanksi. Contoh penggunaan kata homofon dalam kalimat ejaan BANK, lembaga keuangan, ejaan BANG, panggilan kakak-kakak laki-laki. Ayah menabung di bank. Bang Diki sempat terpancing emosi saat final turnamen basket antar kelas kemarin. Pada istilah homofon yang istilahnya sama tetapi berbeda ejaannya. Keempat, istilah polisem. Istilah polisem berasal dari bahasa Latin poli dan semi. Kata poli memiliki arti banyak, sedangkan kata semi memiliki arti makna. Secara umum, polisem adalah bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian. Contoh istilah polisem: anak, darah, api, tangan. Contoh penggunaan kata istilah polisem dalam kalimat: 1. Anak. Ani merupakan salah satu anak dari seorang pengecara kondang. Kemarin malam anak kecil itu tergelincir dari anak tangga. 2. Darah. Ibu dan Pak Ari memiliki hubungan darah.
Hanya saja mereka tidak saling tahu. Darah bercucuran di pertandingan taekwondo semalam. Ini merupakan salah satu dari istilah polisem, anak dan darah, yang memiliki makna ganda yang bertali. Kelima, istilah hiponim. Istilah hiponim ialah bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau subordinatnya atau superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Kata atau frasa yang bersifat lebih umum, inilah yang disebut sebagai hipernim. Contoh istilah hiperonim, hipernim dan hiponim: buah, mangga, jeruk, semangka, melon, sayuran, bayam, kangkung, sawi, selada, handphone, Samsung, Lenovo, Asus, Acer. Kalimat mangga terangkum dalam istilah hipernim. Kalimat bayam, kangkung, sawi, selada terangkum dalam istilah hipernim sayuran. Contoh kalimat hiponim dan hipernim: mengkonsumsi buah-buahan seperti mangga, jeruk, semangka, dan melon dapat mencakupi kebutuhan vitamin dalam tubuh. Kata buah termasuk dalam istilah hipernim. Kalimat mangga, jeruk, semangka, melon termasuk istilah hiponim. 2 dari semua merek handphone yang ada seperti Samsung, Lenovo, Asus, Acer, HP, aku lebih menyukai Lenovo. Kata handphone terangkum dalam istilah hipernim. Kalimat Samsung, Lenovo, Asus, Acer, HP terangkum dalam istilah hiponim. Keenam, istilah taksonim. Istilah taksonim ialah hiponim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan, konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Kumpulan taksonim membangun taksonomi sebagaimana takson membangun taksonomi. Misalnya hubungan makhluk dengan bakteri, hewan, dan tumbuhan. Bagan dari istilah taksonim yang bisa kalian lihat contohnya seperti ini. Ketujuh, istilah meronim. Istilah meronim ialah istilah yang maujud atau entiti yang ditunjuknya merupakan bagian dari maujud lain yang menyeluruh. Istilah yang menyeluruh itu disebut holonim. Misalnya, kata tubuh mempunyai makna kata bagian dan makna kata keseluruhan. Kata tubuh mengandung makna keseluruhan yang mencakupi makna kata bagiannya, yaitu tangan, kaki, kepala, leher, dada, dan tungkai. Hubungan antar tubuh dan bagiannya disebut hubungan kemeroniman. Contoh penggunaan kata istilah meronim dalam kalimat: sebuah tangan memiliki jari. Jari adalah bagian dari tangan. Piano memiliki keyboard. Keyboard adalah bagian dari piano. Mobil memiliki roda. Roda adalah bagian dari mobil. Itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.